kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFN channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saat ini kita hidup di era yang sangat mengedepankan intelektualitas dan pembuktian yang valid. Karena itu, kekristenan dituntut untuk memberikan jawaban yang cerdas, rasional, dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Menurut saya ini penting. Karena itu saat membicarakan iman Kristen dan rasionalitas, kita perlu mempertimbangkan 3 hal berikut ini. 1. Kapasitas berpikir kita merupakan bagian dari gambar Allah di dalam diri kita. Rasionalitas manusia mencerminkan rasionalitas pencipta. Jadi penggunaan pikiran atau akal budi kita merupakan tindakan yang memuliakan Allah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Kedua, iman Kristen bukanlah tidak masuk akal. Tidak satu pun yang irasional dari kepercayaan yang diwariskan kepada kita. Iman selalu melibatkan unsur-unsur pengetahuan dan pembuktian kebenaran, serta tindakan kehendak untuk mempercayai kebenaran itu. Ketiga, kepercayaan Kristen itu sangat masuk akal. Berbeda dari beberapa kepercayaan dan agama lainnya di dunia ini, iman Kristen bersedia untuk diuji secara rasional baik fakta-faktanya maupun keakuratannya. Iman Kristen bukan lompatan di dalam kegelapan, melainkan didukung oleh bukti-bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan untuk menyerang kekristenan, yaitu soal apakah Yesus bisa membaca dan menulis. Nah, saat mendengar pertanyaan apakah Yesus bisa membaca dan menulis, banyak orang Kristen dengan segera menegaskan bahwa Yesus tidak buta huruf. Dengan kata lain, Yesus bisa membaca dan menulis. Kata mereka, bagaimanapun Yesus adalah anak Allah yang bisa melakukan apapun. Tetapi apakah semudah itu jawabannya? Bila hal ini ditanyakan oleh para skeptis, kritikus, dan polemikus yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus? Karena itulah dalam anggapan saya, 3 hal berikut ini perlu kita sepakati dulu sebelum kita menuju ke bukti-bukti atau jawaban kita atas pertanyaan tersebut. Pertama, orang Kristen dituntut untuk memberikan penjelasan yang cerdas, rasional, dan bukti-bukti yang sah atau valid atau akurat, serta sesuai dengan Alkitab. Karena pertanyaan yang ditujukan kepada kekristenan oleh kritikus dan polemikus itu seringkali sederhana, tetapi jawabannya tidaklah sesederhana pertanyaan tersebut. Satu dari banyak pertanyaan itu adalah apakah Yesus bisa membaca dan menulis. 2, kita perlu memastikan bahwa pertanyaan apakah Yesus bisa membaca dan menulis adalah pertanyaan yang sah untuk diajukan atau tidak. Jika pertanyaan ini tidak layak untuk diajukan, apakah alasannya? Tetapi jika kita menganggap pertanyaan ini layak untuk diajukan, marilah kita menunjukkan bukti-buktinya, baik bukti primer maupun bukti sekunder, baik bukti internal dari dalam Alkitab maupun bukti eksternal berasal dari fakta-fakta historis. 3, kita percaya pada ineransi dan infalibilitas Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Sedangkan infalibilitas Alkitab berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Ketidakkeliruan Alkitab berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Dengan presuposisi ini, kita memastikan bahwa data-data atau catatan-catatan Alkitab yang diajukan untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus bisa membaca dan menulis di atas adalah valid atau dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain, Alkitab menjadi tolok ukur. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dan final. Tidak hanya untuk iman dan kehidupan orang percaya, tetapi
tetapi bagi jawaban-jawaban kita atas berbagai pertanyaan dan keberatan yang ditujukan kepada iman Kristen. Prasangka bahwa Yesus buta huruf merupakan serangan yang serius terhadap kekristenan, apalagi hal ini dikuatkan dalam The Jesus Seminar, yaitu sekumpulan kecil sarjana perjanjian baru liberal di awal abad ke-20 yang meragukan otentisitas kitab-kitab Injil sebagai yang benar-benar diucapkan oleh Yesus. Ditambah lagi didukung beberapa ahli yang berpendapat bahwa tingkat kemampuan baca dan tulis pada zaman Yesus masih rendah, yaitu sekitar 5% atau kurang. Pendapat para ahli memang berbeda dalam hal persentase ini. Sebab ahli lainnya berpendapat bahwa angka kemampuan baca tulis pada zaman Yesus lebih tinggi dari angka 5% tersebut. Tetapi mereka yang mempunyai kepentingan tertentu bersikukuh mempertahankan angka 5% atau kurang dari itu. Jadi berdasarkan pendapat ahli di atas, beberapa orang dengan mudahnya seenaknya memasukkan Yesus berada di luar daftar dari 5% orang-orang yang bisa membaca dan menulis pada zamannya. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengapa? Jika diperhatikan, pendapat beberapa ahli tersebut bersifat terlalu umum. Bukti tersebut tidak secara khusus menyebutkan daftar orang-orang tertentu yang termasuk pada 5% yang bisa membaca dan menulis. Karena itu terlalu prematur bila menyimpulkan bahwa Yesus termasuk buta huruf atau yang berada di luar 5% orang-orang yang bisa menulis dan membaca dengan bukti-bukti yang tidak cukup valid tersebut. Nah, karena itu sekarang saya mengajak kita untuk melihat bukti-bukti yang menunjukkan hal sebaliknya dari prasangka di atas. Bahwa sebenarnya Yesus bisa membaca dan menulis, mendapat dukungan dari Alkitab dan bukti historis yang valid. Pertama-tama, saya mengajak kita untuk melihat bukti-bukti eksternal, yaitu bukti-bukti di luar Alkitab. Kemudian, kita akan melihat bukti-bukti internal berdasarkan pernyataan di dalam Alkitab. Baik, kita mulai dengan bukti-bukti eksternal bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Pertama, orang-orang Kristen pada abad kedua dan ketiga dan seterusnya percaya bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Beberapa memberi kesaksian bahwa Yesus adalah seorang murid yang cerdas. Kesaksian ini jelas mendapat dukungan dari Alkitab. Lukas yang menulis Injil Lukas mencatat dalam Lukas 2 ayat 47 demikian. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sebagai manusia, Yesus bertumbuh dan belajar. Sebagai kanak-kanak dia belajar berbicara, sebagai anak dia belajar bermain. Sebagai remaja dia belajar keterampilan dari keluarganya dan sebagainya. Perhatikan ungkapan Lukas berikut mengenai Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat yang ke-40. Selanjutnya Lukas menambahkan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Alkitab tampaknya mendukung bahwa dalam kemanusiaannya Yesus bertumbuh dan belajar. Penulis kitab Ibrani mencatat, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat yang ke-8. 2. Menurut penulis-penulis Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus, orang tua Yahudi mendidik anak-anak mereka dalam hukum Taurat serta mendidik mereka membaca dan menulis. Hal ini didukung oleh catatan sejarah. Pertama, seorang penulis yang tidak dikenal pada abad pertama menuliskan, ajarkanlah huruf-huruf kepada anak-anakmu juga, supaya mereka memiliki pemahaman sepanjang hidup mereka pada saat mereka membaca Taurat Allah tanpa henti.
Kutipan dari Perjanjian Imamat 13 ayat yang ke-12. Kedua, Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, abad pertama mengatakan, di atas semuanya kami membanggakan diri kami sendiri dalam bidang pendidikan kepada anak-anak kami dan memandang pengalaman hukum Taurat dan praktik kesalehan yang dibangun darinya yang kami warisi sebagai tugas penting dalam kehidupan. Selanjutnya, Josephus juga mengatakan, hukum Taurat memerintahkan anak-anak diajar membaca supaya dapat belajar hukum Taurat maupun perbuatan nenek moyang mereka. Dari catatan sejarah di atas, kita dapat melihat tingginya nilai yang diletakkan orang Yahudi terhadap kitab suci, khususnya hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Hukum Taurat inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua Yahudi kepada anak-anak mereka, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kita juga dapat yakin itulah yang dialami oleh Yesus dalam kemanusiaannya. Yesus yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga dan tradisi Yahudi. Semasa hidupnya, di kitab Injil kita menemukan catatan bahwa Yesus belajar hukum Taurat. Ia menaatinya, ia mengutipnya, ia mengajarkannya, bahkan ia berdebat dengan imam-imam ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama dengan mengutip kitab suci atau Taurat. Pertanyaan yang patut dipikirkan adalah, mungkinkah seorang yang buta huruf dapat berdebat dengan cerdas dengan merujuk pada kutipan-kutipan dalam kitab suci dengan tepat? Jadi sebagaimana tradisi di kalangan keluarga-keluarga Yahudi yang begitu mementingkan nilai pendidikan, Yesus pun terdidik demikian. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Sekarang kita akan melihat bukti internal Yesus bisa membaca dan menulis. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, kita perlu memiliki presuposisi bahwa Alkitab secara keseluruhannya memuat data-data dan catatan-catatan valid sehingga dapat diterima kebenarannya. Hal ini kita yakini karena kita mengakui ineransi, infalibilitas, dan kredibilitas Alkitab karena pengilhamannya. Karena itu, setelah menunjukkan bukti dari luar Alkitab, yaitu bukti sejarah bahwa Yesus bisa membaca dan menulis dalam tradisi Yahudi, maka berikut ini saya akan memberikan atau memperlihatkan bukti-bukti dari dalam Alkitab sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus memang bisa membaca dan menulis. Bukti-bukti ini akan dibagi atas dua bukti, yaitu bukti implisit dan bukti eksplisit. Pertama, bukti-bukti implisit yang menunjukkan bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Pertama, dalam Perjanjian Lama, orang tua Yahudi harus mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka. Ulangan 6 ayat 6-9 mencatat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dari ayat-ayat di atas kita mendapatkan informasi bahwa orang tua Yahudi diperintahkan mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka dengan cara lisan, perhatikan kata membicarakannya, maupun tulisan, perhatikan kata menuliskannya. Perintah untuk mengajarkan hukum Taurat ini diulangi kembali dalam Ulangan 11 ayat 19 dan 20. Dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Alasan orang tua Yahudi
diwajibkan untuk mengajarkan anak-anak mereka ini jelas sekali, karena menyangkut kelangsungan hidup mereka. Perhatikan pernyataan berikut. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ulangan 11 ayat 21. Jadi perintah dan janji Tuhan inilah yang mendorong mereka mengajar anak-anak mereka baik lisan maupun tertulis, sehingga dapat dipastikan di kalangan orang Yahudi sangat jarang ditemukan anak-anak yang buta huruf. Kedua, dalam perjanjian baru, Yohanes dalam Injilnya mencatat peristiwa di mana Yesus pernah menulis. Walaupun tidak disebutkan apa yang ditulisnya. Apakah ia menulis huruf atau sekedar mencoret biasa? Dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yohanes 8 ayat 6. Karena itu kita menyebutnya sebagai bukti implisit yang menyiratkan bahwa Yesus tidak buta huruf atau Yesus itu melek huruf. Dua, bukti-bukti eksplisit yang menunjukkan bahwa Yesus bisa membaca dan menulis. Pertama, Yohanes 15 tampaknya membahas langsung pertanyaan apakah Yesus bisa membaca dan menulis atau tidak. Perhatikanlah. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Secara literal, mereka atau orang-orang Yahudi bertanya, bagaimana ia mengenal huruf-huruf tanpa belajar atau belum belajar? Atau tepatnya tanpa belajar formal di bawah bimbingan ahli kitab. Jadi ayat ini bukan menunjukkan bahwa Yesus belum belajar atau belum terdidik secara informal, melainkan belum terlatih dalam pendidikan formal oleh seorang ahli kitab. Dan dari pertanyaan orang-orang Yahudi tersebut tersirat pengetahuan yang dimiliki Yesus tanpa belajar atau duduk di bawah kaki seorang rabi terkenal yang terlatih atau bijaksana. Bagaimanapun data Alkitab ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus pada saat itu dikenali sebagai seorang yang memiliki pengetahuan serta kemampuan baca dan menulis tanpa melalui pendidikan formal di bawah bimbingan seorang rabi. Kita diingatkan kembali pada penjelasan sebelumnya bahwa orang tua Yahudi termasuk orang tua Yesus mendidik anak-anak mereka dalam hal hukum Taurat, baik secara lisan maupun tulisan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Yesus memiliki pengetahuan walaupun ia belum atau tidak belajar secara formal. 2. Lukas 4 ayat 16-21 menjelaskan bahwa Yesus membaca dari gulungan kitab Yesaya dan setelah itu menyampaikan khotbahnya. Dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Kita tidak perlu ragu-ragu dengan keotentikan ayat-ayat di dalam Lukas ini. Karena ayat-ayat ini bukanlah pengembangan dari Markus 6 ayat 1-6. Markus dan Lukas menceritakan hal-hal yang benar-benar terjadi dari versi mereka masing-masing sebagai dua orang penulis yang berbeda atau independen. Ketiga, pada peristiwa pencobaan terhadap Yesus yang dilakukan oleh iblis, terlihat Yesus mengutip pernyataan atau ayat-ayat tertentu dalam perjanjian lama dengan formula ada tertulis.
yang sangat terkenal itu sebagai konfrontasi terhadap perkataan iblis. Hal ini dicatat dalam Markus 4 ayat 1-15 dan Lukas 4 ayat 1-13. Jadi saat mengatakan ada tertulis, Yesus telah mengetahui atau telah membaca sendiri kutipan tersebut. 4. Dalam banyak kesempatan Yesus berbicara dan mengutip perjanjian lama. Ia bertanya kepada orang-orang Farisi yang mengkritik murid-muridnya karena memetik gandum pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Markus 2 ayat 25. Matius menambahkan komentar pada perikop ini. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Matius 12 ayat 5. Dalam konteks polemik lainnya, Yesus juga bertanya dan memberi jawab kepada orang Farisi. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca Matius 19 ayat 4, dan kepada imam-imam dan tua-tua, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Matius 12 ayat 10. Kepada orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, Yesus mengajukan pertanyaan. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Markus 12 ayat 26 dan 27. Dalam suatu diskusi dengan ahli Taurat, Yesus bertanya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lukas 10 ayat yang ke-16. Nah, dari bagian-bagian Injil yang dikutip di atas, kita melihat bahwa semasa hidupnya, kita melihat dalam banyak kesempatan Yesus mengutip perjanjian lama. Ia mengajarkannya, bahkan ia berdebat dengan imam-imam ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama dengan mengutip ayat-ayat tertentu dari perjanjian lama tersebut. Pertanyaannya yang patut dipikirkan adalah, mungkinkah seorang yang buta huruf dapat berdebat dengan cerdas dengan merujuk pada kutipan-kutipan dalam kitab suci dengan tepat? Kesimpulan kita hanya satu. Yesus dapat membaca dan menulis. Dia tidak buta huruf. Dia melek huruf. Lagi pula kalimat Yesus dalam rujukan, belum pernahkah kamu membaca, yang menjadi gaya khasnya tidak akan memiliki kekuatan argumentatif jika ia sendiri tidak bisa membaca atau tidak membacanya. Sebagai tambahan, bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus bisa membaca dan menulis adalah sebutan guru yang dikenakan kepadanya. Yesus seringkali dipanggil dengan sebutan guru. Dalam bahasa Ibrani, Rabi atau bahasa Aram Rabuni. Yesus menyebut dirinya demikian dan dipanggil demikian oleh para pendukungnya, musuhnya maupun orang-orang yang netral. Hal ini dapat dibaca karena tercatat dalam ayat-ayat berikut. Matius 8 ayat 8, Matius 9 ayat 11, Matius 10 ayat 24 dan 25, Matius 12 ayat 38, Matius 17 ayat 24, Matius 9 ayat yang ke-16, dan Matius 22 ayat 16, 24, dan ayat 36, serta Matius 26 ayat yang ke-18. Yesus dan orang-orang lain memanggil pengikut terdekatnya murid, yang dalam bahasa Ibrani, limut, atau bahasa Yunani, matete, dan Latin, biskupulus. Secara literal berarti pelajar atau siswa. Nah, terminologi guru dan murid ini menciptakan bukti yang kuat yang mendukung kemampuan membaca dan menulis Yesus. Dalam lingkungan Yahudi, sulit untuk menjadi seorang guru atau mempercayai adanya rabi atau guru yang buta huruf.
yang dikelilingi oleh murid-murid yang berdebat tentang kitab suci dan penafsirannya dengan rabi-rabi dan ahli-ahli Taurat lainnya. Pada zaman Yesus dan dalam tradisi Yahudi, tidak ada rabi atau guru yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang telah saya presentasikan di atas, kemampuan membaca dan menulis dari Yesus tidak pernah diragukan lagi atau tidak lagi dipermasalahkan. Dia bisa membaca dan menulis. Tidak ada bukti-bukti yang memadai bahwa Yesus itu buta huruf. Kemampuan membaca Yesus tampaknya merupakan hal yang wajar di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu, yang mendidik anak-anak mereka sejak kecil dalam hukum Taurat dengan cara lisan maupun tulisan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan saya di atas adalah, seberapapun presentasi atau tingkat kemampuan membaca dan menulis pada zaman Yesus, bukti-bukti menunjukkan bahwa Yesus termasuk dalam daftar orang-orang yang bisa membaca dan menulis dengan gelar guru yang disandangnya. Akhirnya, bersama dengan Michael Eaton, saya mengajak kita untuk belajar tentang Yesus secara bertahap. Hal itu juga dialami oleh murid-muridnya yang pertama. Mereka pertama kali menemukan bahwa dia adalah seorang yang sangat mengesankan. Kemudian mereka belajar melihat dia lebih dari manusia biasa. Setelah kebangkitannya, mereka mulai menyembah dia sebagai Allah. Akhirnya, mereka mulai melihat kisahnya dari awal sampai akhir. Dari praeksistensinya yang kekal sampai kedatangannya yang terakhir dalam kemuliaan untuk menyerahkan kerajaan Allah kepada Bapa. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.